ASN itu nggak boleh like, comment, and share loh. Oh gitu. Ada aturan tegasnya, Pak? Ada aturan tegasnya. Jadi tahanlah jempolmu para teman-teman ASN. Jangan iseng. Ada satu temuan PPATK yang menengarai ada potensi aliran dana Dari luar negeri. katanya. Aliran dana dari luar itu sebenarnya dari mana sih, Pak? Informasinya Belum dari tahu. mana? Tanya PPATK kalau begitu. Karena kita harus pikirkan mekanisme bukan yang transferan. Ada namanya uang kripto, bisa nggak diuangkan? Bisa. Data yang dikelola KPU ini dijamin aman atau enggak, Pak? Ada kejadian pilkada di Nabire, Mas. Oke. Dari 180.000 menjadi 90.000. Itu satu pilkada loh. Belum kita bicara pegunungan. Mungkin tidak off the record, silahkanlah. Pilkada Yalimo misalnya. Ya. Satu kampung itu ada 11 rumah. Ya. Berapa DPT-nya? 371. Pertarungan antara calon presiden ini akan sangat keras. Ya. Lebih terbuka. Lebih terbuka, lebih keras, lebih banyak. Nah, itu yang hati-hati. Ada dua lembaga negara yang akhir-akhir ini aktivitas dan kesibukannya cukup meninggi seiring dengan dimulainya tahapan pemilu tahun 2024 yaitu KPU dan Bawaslu. KPU yang menyelenggarakan pemilu sementara Bawaslu yang mengawasi atau memantau penyelenggaraannya. Karena itu dalam beberapa waktu belakangan muncul beberapa perbedaan pandangan atau perselisihan di antara kedua lembaga tersebut. Misalnya, ketika KPU mewacanakan untuk membolehkan partai politik berkampanye di kampus, Bawaslu melarangnya. Pada kesempatan lain ketika Bawaslu membolehkan orang atau bakal caleg untuk sosialisasi diri, KPU malah melarangnya karena pendaftaran caleg pun belum dimulai. Ada beberapa hal baru atau lama yang berkaitan dengan pemilu yang ternyata belum diatur sehingga berpotensi terjadi pelanggaran pemilu. Ada di antaranya yang bisa diatur dengan tegas, ada ya pula yang lain yang berada di wilayah abu-abu dan susah diatur dengan tegas. Tapi semua itu memerlukan solusi yang segera karena tahapan sudah berjalan. Saya akan berbincang-bincang tentang itu dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu RI, yaitu Bapak Rahmat Bagja. Assalamualaikum Pak Rahmat Bagja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Mulai sibuk sekarang nih. Dari kemarin kalau sibuk dari mulai pelantikan itu sudah sibuk. Dari pelantikan sudah mulai sibuk. Kita akan berbincang-bincang tentang politik dan kepemiluan Pak. Tapi ngomong-ngomong sebelum itu kalau soal wacana penundaan pemilu sudah tutup buku Pak ya? Sudah close lah itu. Sudah. Anggarannya Close. sudah turun, kemudian di tahun 2023 ini insya Allah turun juga. Yeah. Terus hanya memang ada beberapa permasalahan ya mengenai di kami ada permasalahan mengenai apa tenaga honorer dan lain-lain. Yeah. Itu jadi bahasan yang sangat penting pada rapat dengan pendapat kemarin. Nah sekarang kita langsung ke tema yang aktual Pak. Belakangan ramai berita kasus dugaan intervensi KPU dalam proses verifikasi partai politik. Di antaranya ada terhadap Partai Gelora, Partai Kedaulatan Nusantara dan lain-lain. KPU sudah membantah dengan tegas, tapi kelompok masyarakat sipil masih meyakini itu benar katanya gitu. Nah, Bawaslu ini dikritik karena kok bisa nggak tahu ada dugaan pelanggaran seperti itu. Ya, pertama harus kita ketahui bahwa penyelenggara pemilu yang punya organ struktur hierarkis ada KPU dan Bawaslu. Ya. KPU sampai tingkat kabupaten kota permanennya, demikian juga Bawaslu kabupaten kota. Jadi ada struktur, jadi Badan Pengawas Pemilu dan juga KPU. Kalau dibilang intervensi itu enggak mungkin struktur KPU itu melakukan intervensi terhadap KPU di bawahnya. Itu bukan intervensi namanya. Tapi kalau kemudian
pihak di luar KPU melakukan penekanan, itu intervensi. Ya, ya. Jadi kalau intervensi saya kira tidak, ya dari dalam enggak. Karena dari dalam itu pasti perintah, arahan dan lain-lain. Itu yang jelas kalau dari dalam. Dan itu adalah hal yang biasa. Itu hal yang sewajarnya dalam konteks organisasi penyelenggara pemilu. Ya. Kemudian kalau ada unsur penekanan sepertinya, tekan menekan. Sampai saat ini tidak ada ya. Kami agak sulit membaca ini kenapa? Karena kami kan pengawas. Ya, ya. Kalau ini terjadi di internal KPU, Ya. tentu kami agak sulit untuk menjangkaunya. Kecuali ada laporan dari teman-teman KPU tingkat kabupaten kota dan bawah provinsi. Pengaduan maksudnya. Pengaduan dan lain-lain itu agak kami bisa masuk. Ya. Tapi di dalam KPU ya, agak sulit kami untuk mengawasinya. Dan kami pun tidak, karena KPU itu adalah lembaga yang independen. Ya. Bawaslu pada saat ini jika kemudian diindikasikan melanggar dan lain-lain, tentu kita bisa masuk ke dalamnya. Tapi ke dalam pembicaraan antara struktur KPU pusat dengan bawahannya itu sulit untuk kami ketahui sepanjang tidak ada kemudian informasi kepada Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten kota ataupun tingkat Republik Indonesia. Ini tidak ada. Jadi kalau teman-teman kelompok masyarakat sipil memaksa kami, itu tidak pas juga, nggak boleh. Karena hubungan hierarkis itu jika melanggar tentu kita bisa masuk ke dalamnya. Jika kemudian kan masyarakat sipil tidak memberikan alat bukti, baru sampaikan A, B, C, oke. Kita tunggu. Nanti kita akan lihat apakah alat bukti ini bisa dalam kategori, kalau misalnya ini melanggar ketentuan pidana, apakah bisa dipidanakan? Atau pelanggaran administrasi bagaimana? Apakah melanggar SOP atau pedoman administrasi yang digariskan oleh KPU Republik Indonesia? Karena pembuat kebijakan itu di tingkat Republik Indonesia, bukan tingkat provinsi dan kabupaten kota. Karena ini ada organisasi struktur, jadi hierarkis dan struktural. Jadi agak sulit kemudian kita masuk intervensi. Nah, adakah pelanggaran? Ada. Sekarang sekitar 120-an laporan dan temuan. Pada tingkat ini loh, ini baru awal nih, Januari 2023. Jadi saya kira ini harus diantisipasi ke depan. Nah, jika kemudian teman-teman masyarakat sipil kan sudah melaporkan ke DKPP, ya kita tunggu saja apa yang dihasilkan di DKPP. Saya kira semuanya punya semangat yang sama untuk menyelenggarakan pemilu yang luber dan jurdil, langsung, membebas rahasia, jujur dan adil. Jadi kami kira dalam ada isu seperti itu kan, saya langsung cek, Mas, saya tanya Mas Hasib, ini benar apa enggak? Enggak, tanya, oke. Ke Mas Idam juga kan sebagai koordinator teknis. Ini oh enggak Pak Ketua, itu bukan. Nah, bukan seperti itu ya, tolong hati-hati. Semua disesuaikan dengan prosedur yang ada. Jadi jangan sampai KPU terlibat polemik yang berkepanjangan ini. Dari mulai tadi Mas sudah di awal tentang Mas Hasim ngomong A, B, kami sudah ingat Mas Hasim, Mas. Sudah, stop. Yang beginian misalnya pilkada jadi September. Kan ini ada apa? Tapi sudahlah. Ini yang kami makanya sebagai badan pengawas pemilu menginginkan tidak ada tadi pertarungan pendapat antara KPU dan Bawaslu. Sama sekali kami tidak ingin itu. Tugas kami adalah menegakkan hukumnya, menegakkan hukum pemilunya, bukan kemudian berargumentasi di tengah masyarakat yang sehingga membuat masyarakat kebingungan. Ini apa penyelenggaraan pemilu kok saling bantah-bantahan seperti ini? Nah, itulah yang kami ingin jadi titik temunya. Jadi Mas bisa lihat, teman-teman bisa lihat, Bawaslu pada saat ini sudah, kalau pelanggaran masuk pelanggaran, saran perbaikan. Kalau saran perbaikan tidak diikuti, masuk ke pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi kita bisa kode etik atau pelanggaran pidana. Itu jalurnya, karena banyak orang pidanakan aja. Pidana itu bukan solusi untuk semua masalah. Jadi solusi permasalahan itu ya bisa dengan saran perbaikan, pelanggaran administrasi.
Pidana itu pada titik karakteristik pidana adalah sebagai ultimum remedium, sebagai upaya hukum terakhir. Kami di periode ini, di periode Bawaslu 2022-2027, menekankan bahwa pidana itu sebagai upaya hukum terakhir. Terakhir. Oke. Ya, orang nggak senang pidana semua berarti banyak masalah juga di Republik ini kan. Tapi kalau kemudian tidak ada jalan lain, terpaksa dipidana. Iya, Gitu, Mas. Jadi harusnya lapor atau pengaduan resmi ke Bawaslu. kalau kayak Silakan, gitu. kita akan tentukan nanti ini pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana atau lain-lain. Tapi saya kira tepat juga teman-teman koalisi masyarakat sipil melaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Karena kan untuk mengantisipasi ini adalah bentuk dari pelanggaran kode etik dan lain-lain. Pak, tadi Bapak menyebut ada sekian ratus pelanggaran pemilu yang sudah ditangani. Iya. Itu belum yang dugaan intimidasi atau intervensi belum. ini. Ini baru tahap awal, Pak. Iya. Baru tahap awal sudah sekian banyak temuan atau laporan. Ya. Ke depan 2 bulan, 3 bulan atau tahun depan urusannya makin kompleks dan makin banyak lagi ini. Iya. Ini gejala bagus atau nggak bagus ini, Pak? Kalau gejala bagus tetap, saya kira itu merupakan bentuk perbaikan. Karena kebanyakan pelanggaran administrasi ya. Ya. Oh. Jadi harusnya ada perbaikan ke depan ya, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hal yang tidak diatur dan lain-lain. Saya kira juga ada hal-hal yang tidak kelupaan diatur atau ada celah kosong itu yang kemudian menjadi perdebatan secara administratif. Ya, ya. Itu yang diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu. Jadi tidak semua dihukum juga teman-teman KPU, enggak. Tapi pada titik ini kita temukan banyak pelanggaran. Walaupun tidak ribuan, enggak, alhamdulillah tidak ribuan. Kalau masuk ribuan jadi masalah itu. Tapi nanti mungkin pada akhir tahapan pemilu bisa ribuan. Tahun 2019 ya sekitar 2000-an itu pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU. Ya. Pak, ini baru beberapa hari lalu, kalau nggak salah 2 hari lalu, Bapak menyatakan bahwa warga atau orang yang mau pengen jadi caleg boleh sosialisasi. Iya. Sementara KPU belum pendaftaran aja belum, gimana mau sosialisasi sebagai caleg itu. Itu gimana, Pak, sebenarnya, Pak? Kalau nomor urut caleg belum ada Belum. memang. Ya. Tapi kalau fungsi partai akan daftar besok, ya boleh-boleh aja. Ya, oke. Yang nggak boleh itu kesepakatan kami di awal. Ya. Ya, saya masih ingat pada saat pembahasan Coffee Morning, ajakan untuk memilih itu yang tidak diperkenankan. Itu nanti di kampanye. Nah, pada saat ini masa partai sudah dapat nomor urut dan lain tidak boleh sosialisasi. Karena mengerikan nanti aja. Atau kemudian para calon bakal calon itu nggak boleh. Ya nggak, menurut saya ya hal itu mengganggu teman-teman partai, anggota partai yang berkeinginan untuk menjadi caleg. Itu terhambat. Silakan saja, tapi dia nggak boleh nomor urut 1, nggak ada, nomor urutnya belum ada, itu nggak boleh. Itu kebohongan publik itu nomor 1. Tapi kalau kemudian yang bersangkutan menyatakan dirinya sebagai caleg atau kemudian bukan caleg ya, silahkan saja. Ya. Menampilkan foto dirinya dengan nama dari partai A dengan nomor urut sekian di partai nomor urut sekian, saya kira boleh. Ini yang menakutkan bagi kami, ya, menakutkan bagi saya bahwa di Januari ini nggak ramai, sekarang udah mulai ramai nih pasang spanduk balik. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia tahu bahwa sekarang tahapan pemilu. Kalau kemudian sepi, nggak ada baliho, nggak ada spanduk, ini pemilu apa enggak sih? Jadi nanti ini pemilu jadi apa enggak gitu. Tapi kalau sudah spanduk sudah ramai, baliho sudah ramai, saya kira menandakan bahwa pemilu ini sudah kompetisinya sudah agak mulai naik gitu. Dan itu bagi saya belajar dari periode sebelum, saya ikut periode sebelumnya, periode 2017-2022, begitu banyak aturan. Itu kemudian di beberapa daerah membuat sepi daerah tersebut. Orang bertanya, ini pemilu apa enggak, kok seperti apa, ibarat mempertanyakan ini bulan Ramadan apa Idul Fitri.
Karena orang masih banyak puasa daripada nah itu yang kemudian kita tidak inginkan seperti itu. Mungkin nanti partisipasinya rendah malah Pak ya? Ya alhamdulillah di 2019 kemarin tinggi. Ya. Semoga tahun ini juga meninggi, 2024 meninggi dan diharapkan juga ya rame itu. Orang partai kemudian berlomba-lomba memperkenalkan dirinya, saya kira itu hal yang biasa dan yang harus sudah kita biasakan. Kata, oh tapi nggak usah pakai baliho. Pada saat ini yang diterima masyarakat itu gimana? Metode kampanye, metode apa sosialisasi, bukan kampanye, metode sosialisasi yang paling itu ya, seperti itu, memperkenalkan diri. Masa pasang nyebarin kalender nggak boleh? Ini merugikan kami, katanya ini untuk parpol supaya nggak banyak keluar uang. Lah, pertanyaannya kalau sudah mau masuk tahap pemilu ya pasti keluar uang gitu. Nggak mungkin nggak keluar kan? Untuk bukan money politik tapi finance cost politik. Ada penyebaran kalender, masa tidak boleh? Kemudian ada ulang tahun partai, nggak boleh ulang tahun partai, diam-diam saja. Nggak rame di TV pada saat ini sudah partai A, partai B, partai C, ini partai yang baru juga. Partai yang baru juga perlu memperkenalkan diri kan? Kan tidak adil hanya 75 hari. Sekarang saatnya silahkan. Silahkan, yang perlu diatur nanti memang adalah penggunaan frekuensi publik yang ada pada TV. Atau radio. Jangan sampai partai tertentu yang mempunyai hubungan khusus dengan TV dan radio itu mempunyai coverage sosialisasi yang lebih besar daripada yang lain, sangat lebih besar daripada yang lain. Itu yang tidak adil nanti. Penting saya kira kalau pasang baliho, pasang spanduk, memperkenalkan diri ke tetangga, masa nggak boleh? Saya maju nih, dukung saya ya, bukan dukung saya, kalau itu kampanye ya. Saya maju gimana? Oh bagus Pak, kami Bapak apa partainya? Boleh saja. Batasannya ajakan, Pak. Ajakan. Ada atau tidak ada ajakan. Nah, ini bentuknya seperti apa? Apakah berupa eksplisit ucapan? Ayo memilih saya. Kalau berupa baliho atau ya mengajak nggak boleh, dalam itu mengajak nggak boleh. Ini berlaku juga untuk bakal capres berarti? Oh Cawapres iya. juga? Iya. Oh iya dong. Coba sekarang lihat. Banyak bakal capres yang coba deh, nggak mengajak kan? Menurut saya sudah dari dalam diri partai, dalam bakal capres itu juga tahu sudah. Oh nggak, memperkenalkan diri saja nih, sosialisasi kan? Dia nggak boleh, ayo pilih saya. Nah itu nanti di kampanye. Nah beberapa waktu lalu kan ada satu figur capres, sebut aja Pak Anies Baswedan yang udah nyebut merek nih Pak. Ditegur oleh Bawaslu, diimbau untuk tidak mencuri start kampanye dan lain-lain. Nah itu bukan mencuri padahal konteksnya waktu sosialisasi juga. Karena aturannya yang belum clear saya kira harus yang kami batasi adalah penggunaan tempat ibadah sebagai ajang sosialisasi, itu yang tidak boleh. Nggak boleh dong, nanti kita masa pas khutbah Jumat, partai A, partai B, partai A, udah kacau nanti kan. Saya kira baca pres A, baca pres B, itu kan nggak pas. Jadi tempat ibadah, tempat pendidikan, itu harus kembali pada bahwa itu semua milik bersama. Tidak ada hak dari partai politik A, B, C mengklaim bahwa tempat ibadah ini milik dirinya, nggak ada. Semua kan ini adalah tempat umum dan agama mengajarkan tidak menunjuk merek kan. Nah itu yang diajarkan oleh agama, saya hampir yakinkan semua agama mengajarkan memilih pemimpin yang baik, yang tahu track recordnya. Nah, ada 4 karakteristik lah dalam Islam, silakan kalau itu. Tapi kemudian begitu once nyebut A, nah masalah nih. Atau kemudian kita baca pres yang ditunjuk partai itu, kemudian saya cuma banyak orang saja, nggak mungkin toh. Itu pasti ada tim kampanyenya harus tim baca presnya harus bertanggung jawab. Dia harus menghubungi DKM-nya. Ketika keluar jangan kemudian stay di masjid dikelilingi orang, nah, itu jadi masalah. Kan bisa diurus itu, dibuat jalur keluarnya. Dibuat jalur keluarnya untuk cepat keluar dari tempat ibadah.
gitu. Jadi kalau masih katakanlah roadshow safari politik keliling daerah itu Boleh kok. masih boleh. Semua capres, baca capres melakukan hal yang sama. Kita kan harus fair di situ. Ya. Harus fair kita, treatmentnya harus sama. Ketika baca capres A, B, C melakukan yang sama, ya monggo saja. Tadi sudah nyebut merek Mas Anies. Mas Ganjar ketika safari ke A, B, C silakan. Ya. Atau walaupun Mas Ganjar belum dapat partai kan, nah kemudian Pak Prabowo silahkan, Pak Airlangga silahkan, Ya. Mbak Puan silahkan. Bagi Bawaslu, sosialisasi kepada masyarakat itu sangat penting sekali. Betul. Karena waktu kampanye yang begitu sempit 75 hari. Jadi ajang sosialisasi merupakan perkenalan, bukan ajakan. Ya. Untuk memperkenalkan baca capres A, B, C. Karena nanti jarak antara nah nggak boleh katanya capres. Kata Mas Hasim nggak boleh. Iya, nanti pendaftaran capres kapan? Cuma berapa hari sebelum masa kampanye. Ya. Nah itu harus kita pikirkan baik-baik. Jangan sampai coverage baca capres A di TV media A itu lebih besar sekali daripada baca capres yang lain. Ini yang harus kita atur nanti di sosialisasi. Kami sudah berapa bulan lalu mengajukan bahwa ini harus ada aturannya. Sudah ada aturan sosialisasi. Tapi nggak clear, akhirnya muncul bahasa Pak Ketua KPU yang kemudian melarang, kalau di media ya kita melarang capres mendeklarasikan diri sebagai capres. Karena belum ada katanya. Iya belum ada, iya. Tapi di satu partai kan sudah declare. Ya. Mendaftar belum, secara formalnya belum. Kalau secara formal belum, apakah tidak boleh yang bersangkutan? Boleh-boleh saja. Partai A, partai B, partai C, kan itu hak kebebasan berbicara. Mas bilang, kalau didukung sama nanti satu partai, nggak boleh, kan belum daftar. Nah, ini repot. Saya kira harus ada kesempatan teman-teman putra-putra terbaik bangsa, putra-putri terbaik bangsa ini memperkenalkan diri kepada masyarakat. Yang paling pantang dilanggar itu lokasinya tempat ibadah dan tempat pendidikan Pak, ya. Iya. Nah, misalnya nih Pak ya, saya membayangkan kalau misalnya hadir di istighosah, pengajian atau di kampus misalnya menjadi keynote speech seminar atau diskusi, itu termasuk pelanggaran apa enggak Pak? Sepanjang ada undangannya, ada tuh. Oh gitu. Ya, sepanjang ada undangannya dan kemudian harus berlaku. Nanti misalnya mohon maaf, ada baca pres A itu di kampus B terus menerus, itu kan nggak fair. Dan pada titik ini ya tempat pendidikan ya nggak boleh SMA saya kira. Kalau kampus nggak apa-apa. Kampus teman-teman mahasiswa protes kemarin pada saat saya ingat tuh di mana ya, di Unibra atau di mana yang teman-teman mahasiswa protes. Betul. Ya. Masalah Pak Zulkifli Hasan itu ada di sana untuk tidak kampanye. Saya kira mahasiswa juga harus mendorong perdebatan ya. Debat, diskusi antar baca pres di tempat kampus. Mereka harus bersikap adil tuh. Ada kalau di aturan kampanye di penjelasan. Masa kita nggak bisa berdebat, kita nggak bisa diskusi bangsa ini di tempat orang yang harus diskusi, namanya kampus. Kampus itu tempat diskusi. Mengadu argumentasi, jangan baperan gitu kalau kalah argumentasi di kampus, kan biasa. Dan aktivis mahasiswa, nah itu juga bahasanya kadang-kadang nggak pas. Jadi artikulasi, kemudian pembahasan, isi kata itu harus ditata betul. Sudah saatnya teman-teman mahasiswa belajar tentang itu. Betul. Tidak keluar nanti, mohon maaf, kebun binatang, wah bahaya itu. Karena baca pres A, B, C, wah, perdebatan. Nah saya kira yang kita nikmati adalah perdebatan para calon presiden, para calon-calon ketua DPR. Waduh menarik. Perdebatan itu menarik, harus kita dengar. Kenapa? Perdebatan partai A, partai B, platform partai A, bedanya apa dengan partai B? Bedanya apa? Kalau sama-sama ya, nah, tinggal daya jual saja kan, daya mereka mau sosialisasikan seperti apa.
Saya kira nah itu tapi ini belum ada aturannya, maka agak sulit ini. Nah, Saya kira ini harus diatur dan kami sedang bahas dengan KPU. nah itu kayaknya seru itu Pak kalau Iya dong. capres Nah, misalnya teman-teman FIFA kemudian di kampus, saya merindukan kemudian ada baca pres itu debat calon presiden itu di kampus Universitas Cendrawasih Jayapura. Jayapura. Kenapa Pak? Indonesia ini bukan hanya Jawa. Oke. Ya. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Dia berdebat di kampus Universitas Syah Kuala di Aceh. Aceh. Dari Sabang sampai Merauke mereka berdebat. 5 pulau besar saja. Debat kampus di Unhas. Debat kampus nanti di Kalimantan pilihannya apa? Silakan. Kan menarik kita melihat pertanyaannya para akademisi di Sumatera, di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, Pulau Jawa. Pulau Jawa mungkin bisa bagi 3. Ya ada kampus-kampus besar, silahkan lah. Jadi menarik. Jadi presiden ini milik semua. Toh debatnya hanya di Jakarta terus kan. Baru wacana atau udah mulai didorong ke sana Pak? Wacana. Kami sih mendorong ke sana. Dari 2017 2019 kami dorong ke sana. Seharusnya bisa di 5 pulau besar Indonesia. Nah untuk pemilu ini udah bisa dieksekusi belum itu Pak? Nah tergantung KPU, karena penyelenggara utama KPU. Iya. Yang mengatur ini KPU. Saya kira kalau para baca pres kemudian menyepakati, ya bisa dibuat di sana. Kenapa harus minta kesepakatan dari baca pres? Ya kalau biasanya KPU ketika PKPU akan nanya seperti itu kepada para gitu. para partai politik lah peserta pemilu yang mengusung presiden kan. Kan partai politik yang mengusung presiden kan tidak ada presiden independen kan. Nah, jadi saya kira ke depan kita rindulah perdebatan itu. Bukan berdebat dalam arti debat kusir ya, tapi adu argumentasi mengenai bagaimana membangun bangsa ke depan. 5 tahun saja kita lihat. Dan itu tidak hanya di Pulau Jawa. Nah, waktu itu kan sempat ada perbedaan Pak, Bawaslu malah melarang katanya undang-undang melarang kampanye di kampus, sementara KPU pengennya nggak apa-apa gitu. Iya, itu permulaan dari pertanyaan di Tempat Jaya itu. Di kampanye, ya, makanya harus diatur. Di Perpu kemarin kami usulkan tapi ya tidak masuk. Tapi ada penjelasan di Perpu yang kemudian larangan itu untuk tempat pendidikan kampus itu sepanjang dia yang diundang dan undangannya itu bersifat adil kepada semua baca pres itu boleh. Ini berlaku untuk termasuk di tempat ibadah berarti ya? Oh enggak. Oh enggak? Wow. Oh, di kampus saja? Saya kira tempat ibadah dibatasi lah. Kalau soal misalnya datang di pengajian atau istighosah, sekedar hadir datang aja. Datang gitu aja nggak masalah. Masa nggak boleh orang hadir istighosah? Masa orang sholat Jumat gara-gara itu nggak boleh sholat Jumat? Ya misalnya kasus yang tadi di Aceh itu, baca pres itu di Aceh, Mas Abi ya. Saya kira itu boleh di sholat Jumat di mana saja boleh kok, nggak ada masalah. Itu hak yang tidak boleh dikurangi. Kebebasan beribadah itu nggak boleh kurangi. Itu apalagi sholat wajib kan, sholat Jumat sholat wajib. Masa kita kurangi? Itu yang tidak boleh. Nah soal lain Pak, sekarang soal masa kampanye. Masa kampanye ini sekarang dipersingkat jadi 75 hari. Kalau dulu kan 200 sekian hari, hampir 6 bulan lebih waktu itu. Ini menurut Bawaslu gimana Pak? Ada potensi kejar tayang sehingga mungkin terjadi pelanggaran-pelanggaran nanti, atau ini lebih efektif memang segitu singkat? Ya itu kesepakatan ya, dan saya kira mau 75 hari itu kan dalam kampanyenya. Kalau sosialisasi kan tidak ada. Nah itu dia, kalau sosialisasi menurut saya di sini saatnya sekarang dari Januari sampai November nanti. Yang penting kan tidak ada politik uang bagi kami. Jadi tidak ada politik uang dan politisasi sara tadi, penggunaan tempat ibadah supaya tidak terjadi polarisasi yang kuat di bangsa ini. Wah bahaya itu. Terjadi polarisasi, penggunaan tempat ibadah untuk menyerang partai A dan partai B, itu nggak boleh. Dan itu kalau kita biarkan dari sekarang, penggunaan tempat ibadah, meledaknya dari kampanye. Ketika kampanye pidana semua. Dan kami nggak mau
kemudian kami urusan dengan pidana pemilu. Ya. Jadi semua yang harus kita cegah, ini harus bisa cegah dari sekarang. Tapi kalau kita biarkan, ini kampanye meledaknya nanti. Ya. Nanti orang berbondong-bondong, ini masjid ini punya baca pres A, masjid ini punya ini, kemudian gerakan ini base campnya di masjid. Ya. Wah itu repot. Oh itu repot banget. Bukannya kita tidak ingin politiknya prinsip-prinsip politik, bukan politik praktis. Ya. Ya, tempat kemudian saling menganjurkan kebaikan ya masjid. Ya. Toh atau tempat ibadah yang lain, pura, wihara. Ya. Ya. Kenapa sering masjid disebut? Karena ya, mayoritas di sini umat Islam. Jadi jangan kemudian masjid terus. Enggak, bukan itu. Pasti ada tempat ibadah yang lain. Namun yang paling sering disebut ya, yang mayoritas tentu. Tentu juga yang nanti kalau ada pelanggaran biasanya yang mayoritas. Ya. Pasti juga ada yang ada. Jadi bukan kemudian disasarnya umat Islam, enggak. Nah, saya kira bakal calon presiden kemarin kan Islam semua kan. Baik capres maupun wapresnya. Penyelenggara pemilu paling banyak umat Islam, nggak mungkin lah. Dari situ saja sudah tidak mungkin untuk kemudian kami melakukan hal-hal negatif terhadap agama yang kami peluk misalnya, atau kemudian terhadap agama yang lain, nggak boleh juga. Kita harus menjaga martabat marwah semua agama Indonesia ini. Jadi semua bisa dilakukan dengan baik, semua bisa dilakukan dengan sesuai dengan karakteristik Indonesia yang tingkat toleransi sangat tinggi. Ada yang mengkritik Pak, dengan terbatasnya waktu ini dikhawatirkan masyarakat atau rakyat kurang teredukasi karena terbatasnya waktu, dan atau partai politik atau capres juga jadi kurang maksimal untuk menyampaikan program atau visi misinya. Ya makanya di sosialisasi kan boleh menyampaikan visi dan misi. Yang nggak boleh kan jadi ngajak. Diperbanyak aja di sosialisasi gitu. Ya. Kampanyenya segitu udah kampanye nanti 75 hari. Ya. Kampanye baru jor-joran lah, kaos dan lain-lain kan. Ya. Kaos pasti semua orang pengen dapat kaos, banyak masyarakat Indonesia ini. Ya. Nah itu yang kena kalau 200 kalau 6 bulan kaosnya berapa banyak itu diproduksi. Ya. Kalau sekarang kan ini misalnya ketika acara internal partai boleh. Acara eksternal partai yang kemudian mengundang banyak orang jadi masalah. Boleh nggak hari ulang tahun silahkan. Kalau kampanye atau sosialisasi di media sosial nggak apa-apa. Boleh. Di media sosial ya silahkan saja, asal jangan menyerang partai lain. Jangan kemudian partai ini tidak disenangi oleh A, B, C, partai ini menyerang ulama. Waduh, nah itu yang kita tidak perkenankan terjadi. Kita saling berkompetisi silahkan, saling berkompetisi parpol silahkan. Tapi tidak menjelekkan atau buat hoax, black campaign ya. Berita bohong. Kalau black campaign nanti kampanye kan. Berita bohong. Partai ini kemudian ini yang kita musuhi bersama, take down. Kita minta Kominfo untuk take down. Nah, soal hoax dan black campaign itu Pak, kalau pengalaman 2019, ini pengamatan saya sebagai media Pak ya, itu begitu marak dan masif karena pemicunya atau latar belakangnya politik identitas. Nah, ke depan atau ya nanti 2024 menurut analisis Bawaslu bakal semasif 2019 atau udah mulai landai Pak? Kalau kita tidak tanggulangi, tidak kita cegah dari awal, ya akan seperti 2019. Dan ini fenomena global, bukan hanya di Indonesia. Tapi tempat lain juga ada. Misalnya kita contohkan Amerika Serikat dan lain-lain. Itu ada terjadi. Dan kemudian kalau media sosial kita biarkan untuk kita tidak take down, ngawur seperti itu, ya akan kita rasakan nanti. Polarisasi yang begitu kuat. Politisasi identitas itu akan dilakukan. Kalau politik identitas itu sudah pasti ada lah politik identitas. Milih karena satu suku boleh boleh aja. Tapi nggak boleh itu ketika Anda menyerang suku orang lain, capres lain itu nggak boleh.
milih karena ini ganteng, ini cuma ngomong aja wis. Tapi kita harus kembali memilih itu harus dengan track record. Nah itu yang diperlukan sosialisasi oleh partai politik, baca pres pada saat ini. Bahwa ke depan dia akan membawa apa? Bukan bawa untuk ini ya politik uang ya, tapi bawa visi misinya apa? Program kerjanya apa? Itu yang harus disebarkan ke masyarakat Indonesia. Bayangkan nanti sosialisasi bolehnya hanya A. Metodenya hanya ini. Baliho nggak boleh pasang. Ini coba gimana? Kemudian nggak boleh nyebar kalender. Kadang-kadang ada visi misi partai A. Silahkan mampir ke website kami. Insya Allah jarang datang ke website. Yakin saya. Nah kemudian track record misalnya kita harus masyarakat sipil, kemudian juga partai politik harus membuat track record para calonnya ke depan. Si calonnya dari mana sih? Umur berapa? Pernah jadi apa? Dan bagaimana track recordnya? Itu yang banyak yang tidak tersampaikan. Kalau tahun 2019 sangat masif perseteruan cebong dan kampret itu Pak. Nah menurut Bawaslu masih akan terjadi nggak nanti 2024 itu Pak? Kalau calon presiden 2 kemungkinan terjadi. Calon presiden 3 juga kemungkinan terjadi. Baca pres 3 ya sama. Akan digunakan nanti yang ke cenderung kanan, cenderung kiri ya. Diadu kan langsung. Cebong kampret. Aduh. Dan sangat membelah ya. Bukan hanya di media sosial yang terpublish, bahkan media sosial yang kita gunakan dalam internal komunikasi dengan keluarga, WA group, itu kan terjadi dan mengerikan. Mengerikan dan bukan hanya kemudian kalau yang sudah S1 itu tidak terkena hoax, enggak, tidak terbukti kok. 2019 ada doktor penyebar hoax juga ada, kemudian ada profesor, itu kan akhirnya tidak terkait dengan pendidikan, terkait dengan kebijaksanaan seseorang. Jadi seharusnya ya dalam prediksinya yang stratanya pendidikannya lebih bagus, lebih bijak. Ini agak aneh, memang ini paradoksnya banyak ini. Ada satu dua lah, tidak banyak ya, tapi ada satu dua dan itu terbawa sampai kemudian yang bersangkutan mengeluarkan hoax dan lain-lain. Masih ingat nggak 7 juta suara yang sudah tercoblos di kontainer yang ada di Tanjung Priok? Waduh, itu ngerjain betul tuh hoax itu. Itu mengerikan. Kalau terpancing akan kemana-mana. Ini yang harus kita push ya untuk tidak meledak. 2019 sudah meledak, itu tidak push untuk meledak. Nah, kita sama-sama bareng-bareng. Apalagi sekarang tidak ada capres petahana kan. Jadi pertarungan antara calon presiden ini akan sangat keras. Lebih terbuka. Lebih terbuka, lebih keras, lebih banyak. Nah, itu yang hati-hati. Saya kira semua penyelenggara harus menahan diri untuk semua sesuai dengan prosedur, harus dengan semua prosedur. Jadi tidak boleh keluar dari itu. Kalau soal sanksi atau hukumannya gimana Pak? Apakah ada sanksi yang hukuman yang lebih tegas? Kalau personal seperti katakan tadi ya bisa dilaporkan langsung ke polisi. Tapi kalau itu berhubungan dengan peserta pemilu, apa sanksinya? Harus ke Bawaslu laporannya. Pidana bisa. Bisa pidana. Bisa pidana. Hukumannya gimana? 2 tahun biasanya, 24 bulan. Apa ada kemungkinan didiskualifikasi dari pemilu? Kalau yang bersangkutan adalah peserta pemilu bisa. Bisa. Tapi kan banyaknya bukan peserta pemilu. Ya, banyaknya simpatisan. Ini agak, Mas bayangkan ya, kita harus berpikir karena kalau dilarikan undang ITE lebih besar lagi, sanksinya lebih keras lagi. Kalau ada ibu misalnya, kemarin kejadian nih, ibu melakukan berita hoax, ya, mengubah lambang partai, terbukti melakukan pidana, anaknya masih bayi. Ini kan, kalau saya mengesalkan aja,
Kesel banget itu. Tapi ya harus dipidana. Kemudian kalau ada namanya pemaaf, ada namanya unsur peringan dalam pidana, itu bisa dikeluarkan, bisa disampaikan. Ya. Tapi jangan sampai yang bersangkutan mengulangi perbuatannya lagi. Ya. Yang kita tidak inginkan kan ada remaja, baru usia pemilih pemula, kemudian iseng, kan banyak yang iseng nih, banyak yang iseng, apalagi banyak pemilih pemula pada 2024 sama dengan 2019. Ya. Ya. Wah, ketika kesel sama partai A, partai B, berdebat dengan temannya, akhirnya dia serang di WhatsApp, di tempat media sosial yang umum kepada partai A. Partai ini, partai A, B, C, wah udah. Ini terbukti A, tapi nggak jelas argumentasinya dan terbukti bohong. Nah itu yang harus hati-hati di media sosial. Jadi bagi masyarakat, bukan hanya masyarakat, ASN juga. ASN. Betul. ASN itu nggak boleh like, comment, and share loh. Oh gitu. Ada aturan tegasnya, Pak? Ada aturan tegasnya di media sosial. Jadi sekedar like aja itu bisa boleh. dianggap Dia mah berpihak. Keberpihakan. Oke. Jadi ASN itu boleh berpihak di mana? Ya. Yang bersangkutan boleh berpihak di rumahnya kan, silahkan saja. Ya. Yang bersangkutan boleh, karena itu lingkungan internalnya dia. Ya. Yang bersangkutan boleh berpihak di mana satu lagi, di tempat pencoblosan. Ya di bilik itu silahkan saja dia berpihak kan, milih A, B, C. Tapi ketika dia masih bekerja, memakai pakaian dinas, oh nggak boleh. Walaupun dia di rumah like, tapi like-nya itu, nah hati-hati media sosial kan terus public kecuali private, dia sengaja untuk lingkungannya sendiri. Tapi kalau sudah dipublish sama dia repot itu. Ini termasuk TNI Polri juga berarti? Termasuk TNI Polri. Nggak boleh like, comment, and share. Ini sudah disosialisasikan masif, Pak? Ini Sedang dilakukan untuk ASN. Ini aturan baru ini, Pak? Aturan SKB 5 lembaga. Menpan RB, Kemendagri, BKN, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Pengawas Pemilu. Jadi jangankan sekedar share, jangankan share, Share. ya? Like aja nggak boleh. Bisa dilihat nanti like-nya sebelum pemilu kan. Ya. Like kepada calon presiden A gitu. Saya like oh iya sebelum pemilu. Oke. Tapi once kita tahapan sudah dimulai seperti ini ya nggak bisa. Jadi tahanlah jempolmu para teman-teman ASN. Jangan iseng. Tag, like, udah. Dan ini berlaku bukan hanya bagi ASN. Bagi kami penyelenggara. Oke. Nah, hati-hati. Termasuk yang panwascam di... Termasuk para panwascam. Ya. Termasuk pengawas kelurahan dan desa. Termasuk PPK. Nggak boleh like, comment, and share. Untuk pasangan calon, peserta pemilu, nggak boleh. Boleh nggak kemudian kalau artis? Ya nggak apa-apa kalau artis kan. Tapi kalau artisnya jadi peserta pemilu, nah itu nggak boleh. Nah, ya, itu nggak boleh. Ya. Itu nggak boleh. Kalau Ini berlaku sampai nanti penetapan hasil pemilu, berarti? Sampai rekapitulasi selesai. Beberapa waktu lalu juga sempat ada kasus istrinya ASN atau istrinya anggota TNI Polri. Kalau itu gimana, Pak? Kalau istri kan boleh. Boleh. Kecuali istrinya ASN juga, TNI juga itu nggak boleh. Tapi kalau istri ibu rumah tangga, jemaah pengajian, ya monggo-monggo aja. Kemudian dia dokter swasta, bukan dokter ASN ya. Dokter swasta. Boleh. Iya, kemudian dan jangan pun bentang-bentang saya dosen swasta, saya boleh sosialisasi dong partai saya di kampus. Ya nggak boleh juga, emang bahaya itu. Ya. Atau kemudian gara-gara punya kampus, calon anggota legislatif ini di kampusnya foto dia semua, itu nggak boleh. Tempat pendidikan tidak boleh digunakan sebagai ajang sosialisasi dan kampanye. Termasuk perawat, di Perawat, puskesmas berarti nggak boleh. yang ASN, Ya, ya. yang ASN. Oke. ASN dan P3K tidak boleh. Karena termasuk PNS dan P3K tidak boleh, karena termasuk ASN. Ya. Mengenai ini, Pak, money politik, menurut beberapa survei ini prediksinya masih akan potensinya besar gitu. Dan ada satu temuan bahwa PPATK yang menengarai ada potensi aliran dana dari luar katanya. Gimana, Pak, antisipasinya? Kemungkinan itu ada. Makanya kami sedang memperbaharui MOU dengan PPATK. Ya. Kemudian yang sekarang dilaporkan dana kampanye kan. Dana sosialisasi dilaporkan nggak? Enggak. Ya, oke. Itu yang tidak terjadi. Jadi kami inginkan nanti dana masalah
dana kampanye lebih rigid lagi dan tidak ada kemudian transferan dana dari luar yang membuat Republik ini gonjang-ganjing lah. Saya harapkan sih tidak terjadi untuk seperti itu. Tapi memang politik uang ini harus bisa kita redusir, diturunkan. Tidak kemudian karena 75 hari orang jor-joran. Nah itu hati-hati di situ. Kami berpikir sampai situ, ya sudah. Jadi ke depan ya harus ada patroli pengawasan. Yang nggak boleh kan dianggap ajang 5 tahun ini ajang kemudian orang-orang sodakoh dan lain-lain. Sodakoh yang nggak jelas itu. Ngasih duit, hamba Allah 100.000, 150.000, 200.000. Nanti di pilkada juga diulang, lebih besar lagi biasanya. Di daerah-daerah tertentu. Kalau Jawa, kenapa Jawa nggak terlalu besar? Karena Jawa penduduknya banyak. Kalau di sana lebih sedikit, lebih besar. Nah itu yang kita harus waspadai. Kami melakukan patroli pengawasan nanti pada masa kampanye juga. Agar orang yang melakukan niat, kesempatannya nggak ada. Kan kata Bang Napi itu, kejahatan terjadi karena niat dan kesempatan. Nah kami nggak mau buat ada kesempatan yang ada, kita patroli bersama teman polisi. Aliran dana dari luar itu sebenarnya dari mana sih Pak? Informasinya belum tahu, tanya PPATK kalau begitu. Kan sudah ada komunikasi katanya dengan belum. Ya, rencananya mau dipakai saat kapan itu Pak? Kurang tahu ya, tanya PPATK deh itu. Karena kita harus pikirkan mekanisme bukan yang transferan. Yang cash berarti? Ya cash itu bisa dibuat juga dari mana? Ada namanya uang kripto itu. Oke, kripto, ya. Bitcoin. Ya. Ini kan dana yang kita tahu dari mana, luar mana pun kita nggak ngerti ini. Ya. Dan aturan Indonesia juga belum bisa nggak diuangkan, bisa. Dua ini bisa diuangkan. Dan itu potensial nanti. Potensial itu harus kita waspadai bersama teman-teman PPATK. Kami ingin nggak ada hal-hal yang politik uang ini menjadi menjamur ketika 2024. Tema lain Pak, mengenai digitalisasi tahapan pemilu. KPU sudah memulai dari proses pendaftaran dan seterusnya. Yang satu jadi isu adalah perlindungan data pribadi. Mungkin belum begitu banyak orang yang aware terhadap isu ini, tapi ini harus diantisipasi dan mitigasi. Kalau Bawaslu bagaimana langkah-langkahnya Pak? Perlindungan data pribadi hal yang sangat penting ya, misalnya ketika nomor NIK, NIK misalnya kita tutup 6 digit, ketika partai ingin tahu DPT silahkan, tapi NIK-nya ditutup. Kenapa? Karena di NIK itu ada informasi-informasi yang sangat pribadi, tempat tinggal di mana, bisa digunakan. Nomor telepon berapa, retina dan lain, cap jari, sidik jari, itu informasi yang rahasia. Yang jelas tanggal, pekerjaan sih semua orang bisa ngerti lah. Tapi kalau NIK itu tempat tanggal lahir itu bisa digunakan sebagai password. Nah itu yang rahasia, itu yang seperti itu. Jadi Mas jangan juga kemudian sering tanggal lahir saya segini ya, itu pasti kalau kartu kredit atau ATM pasti tanya kan tanggal lahir berapa, itu informasi yang rahasia. Sebenarnya itu informasi yang rahasia. Karena kita sering banyak chat ngomong karena budaya kita budaya lisan, sering ngomong juga lahir gua di sini, tanggal itu tuh padahal informasi yang rahasia itu. Kemudian tempat tinggal. Dan bagi Bawaslu itu penting untuk dijaga, tapi catatan kami itu juga tidak boleh membuat KPU menutup kepada penyelenggara yang lain. Kalau Bawaslu KPU nutup ini, jadi kami tidak bisa akses si dalih nanti, kami nggak bisa akses silon dengan baik. Itu jadi persoalan ketika fungsi pengawasan itu harus dilakukan. Inilah digitalisasi kemudian dengan membuat rahasia tidak bisa diakses banyak orang, pemilu kita seperti apa? Oh jangan tahu, saya yang tahu. Nah, kalau Anda kemudian punya kecenderungan untuk melawan perintah undang-undang,
kan tentu pengawasnya. Ya. Kami tentu akan silakan kami tanda tangan informasi kerahasiaan itu. Kami menyatakan kepada KPU demikian. Ya. Aksesnya tetap dibuka, mengakses silon misalnya, Ya. silahkan. Tapi jangan kemudian dengan dalih kerahasiaan itu hanya KPU yang pegang. Nanti misalnya rekapitulasi ini rahasia, mau nggak digituin? Nggak, jangan kan. Ya. Harus terbuka. Kalau menurut evaluasi atau analisis Bawaslu, data ini big data Pak ya, Ya. big data sangat besar nih data ini. Data yang dikelola KPU ini dijamin aman atau enggak Pak? Dijamin akan disalahgunakan atau enggak Pak? KPU menyatakan dijamin aman. Dijamin. Ya kita percaya, harus percaya. Ya. Kami pun harus percaya kepada KPU dan Kemendagri. Tidak bisa kita tidak percaya. Saya selalu ingat, saya belajar dulu di salah satu fakultas hukum di Belanda. Kita kan punya dua sistem hukum yang berbeda dengan Belanda, misalnya dengan Belanda sama, dengan Amerika beda. Nah, kemudian saya tanyakan, oh di tempat saya begini-begini nih. No, itu bukan masalah itu, bukan masalah sistemnya. Ada satu yang kurang, Apa itu? yang hilang di Indonesia, trust to government. Trust to government. Iya. Kepercayaan Trust terhadap to negara dan pemerintahan. Kalau kita tidak percaya ke pemerintahan, kita seperti Amerika. Dia men-challenge pemerintahan. Jalur kita memang peradilan administrasi negara. Nah, kalau kita sesama penyelenggara juga tidak percaya, Oke. Ya. ya tentu kita awasi. Ya. Nah ini ininya Bawaslu, bawaan lembaga Bawaslu dan bawaan Bawaslu nih Mas, Ya. yang agak sulit diterima banyak orang. Kami itu banyak suuzonnya jadinya. Iya. Iya dong, ngawasin. Iya. Oh Anda benar selalu, Alhamdulillah. Nah itu namanya ustadz kita. Gak usah jadi Bawaslu, udah jadi ustadz saja. Tapi kalau ini ada indikasi nih, ke depan akan jadi masalah. Coba cek. Wah ini kesini nih, bahaya nih. Sini, udah suuzonnya banyak. Oleh sebab itu, kalau Mas lihat, banyak anggota Bawaslu yang susah jadi anggota legislatif. Karena bawanya suuzon mulu. Kalau KPU, bawahnya melayani kan, sesuai aturan ini, menginginkan masyarakat. Akhirnya ya banyak anggota KPU jadi anggota legislatif. Ya, wajar saja lah. Dan ini jadi Bawaslu di antara kepercayaannya itu juga harus mempunyai sisi kritisnya. Ini kadang-kadang nggak diterima di teman-teman Bawaslu, di KPU tingkat bawah. Saya bilang kami harus mengkritisi teman-teman. Kalau tidak, kami dianggap nggak bekerja. Tapi kami ingat, kami fungsi pencegahannya ada. Jadi kami pasti akan mengingatkan, mohon maaf mengingatkan itu adalah bentuk salah satu pencegahan. Nah itu yang kami sadarkan teman-teman. Dan teman-teman Bawaslu juga, wah Bawaslu, kami sudah diingatkan masih jalan ini. Ya sudah, pakai kewenangan lain namanya penindakan. Wah tapi nanti kami nggak disenyumin sama KPU ya, nah, jangan baperan toh jadi penyelenggara. Jadi penyelenggara harus siap untuk kemudian dicemberutin, diusir kadang-kadang dari ini. Ya silakan, ya itulah penyelenggara. Bagi kami ini tugas yang harus kita laksanakan dengan tidak tidak membawa unsur emosional. Pak, dari pemilu ke pemilu saya ingat saya selalu ada isu tentang data ganda. Nah, biasanya beberapa bulan sebelum pemilu itu muncul tuh laporan, dugaan. Nah, ini untuk pemilu 2024 ada nggak Pak potensi? Nyambung kan dengan yang tadi. Nah, nanti DPT kan. DPT ya. DPT yang di ganda itu bisa di DPT kan, atau DP4. DP4 itu daftar pemilih potensial. Betul. Yang dipunyai oleh teman-teman Kemendagri. Ya. Itu basis data itu dipakai untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Ya. Pemutakhiran data pemilih melahirkan daftar pemilih sementara dan kemudian teruji daftar pemilih tetap. Prosesnya panjang tuh Mas. Ya. Seharusnya dengan itu punya data yang lebih valid lagi. Ya. Jadi datanya DP4 itu divalidasi oleh Mutalif. Nanti nih pemutakhiran data pemilih pada awal tahun ini. Jadi yang datang itu petugas Mutalif checking satu-satu ke rumah. Itu bentuk sensus sebenarnya. Sensus itu bukan sampling lagi, itu sensus datang ke rumah-rumah. Ya.
untuk menguji data DP4. Nah, hasil ujian itu kemudian data itu disampaikan lagi ke Kemendagri untuk perbaikan. Misalnya ada yang sudah meninggal dunia, kan dalam 1-2 hari ada. Tiap hari penduduk itu bertambah dan berkurang. Ada yang lahir, ada yang meninggal dunia. Ada yang meninggal pindah juga. Iya, meninggal dunia pasti kan berkurang DPT. Kalau melahir kan belum tentu DPT bertambah. Dia 17 tahun lagi bertambahnya. Nah, proses itu yang harus dilakukan oleh KPU dengan baik. Kami masih temukan kok ada orang 2 bulan 2 bulan meninggal dunia masih ada dalam DPT. Di pilkada misalnya, pilkada itu 2020 nih, ada DPT-nya itu masih ada orangnya, padahal seminggu lalu sudah meninggal dunia, tapi bisa memilih. Saya bilang ke teman-teman pengawas TPS, kalau seperti itu, pertama kali yang lari saya. Pengawas TPS kenapa? Meninggal dunia seminggu lalu masih bisa milih, wah ini jin dari mana? Rupanya datanya digunakan orang lain. Itu yang kita harus waspadai. Dan kejadian, banyak kejadian. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jawa. Bukannya di Papua, yang di Papua ada masalah, tapi di Jawa juga demikian. Jadi harus precise. Nah, itulah kemudian kami harapkan DPT itu menjadi daftar pemilih tetap. Bukan daftar permasalahan tetap. Yang Mas bilang itu, yang tiap pemilu dipermasalahkan. Jadi ini yang kami harapkan terjadi nanti. Teman-teman KPU ketika mutakhir terbuka, kita bisa awasi, kita bisa dampingi. Jangan takut, Bawaslu mendampingi itu mengingatkan, bukan untuk menindak. Menindak itu selalu ingatkan, tidak peduli, ya sudah kita tindak. Jadi kita mendampingi teman-teman KPU, toh kita sesama penyelenggara, mempunyai tujuan yang sama. Dalam menyelenggarakan pemilu yang luber dan jujur, sama kok tujuannya. Nah, cuma fungsinya saja yang berbeda. Jangan kemudian kita diawasin terus, banyak orang nggak suka diawasi, itu jadi masalah kan. Kalau kata KPK, kalau ini ngapain risih, kalau benar ngapain risih kan. Santai saja. Anggaplah kami sebagai teman yang selalu mengawasi. Sekarang kita sesama penyelenggara. Tentu tidak kami menginginkan rusaknya Republik ini karena pemilu yang berantakan. Enggak, kami tidak menginginkan itu. Dari segi sumpah jabatan, dari segi setiap person di Bawaslu, dari RI sampai tingkat TPS, menginginkan pemilu ini berjalan baik, terpilih pemimpin yang baik untuk 5 tahun ke depan memimpin Republik ini. Sama dengan KPU, cuman fungsinya berbeda. Nah, kami inginkan KPU terbuka masalah data ini, biar kita cek bersama-sama. Kita kita jaga agar DPT ini menjadi precise, menjadi pemutakhiran data pemilih yang benar-benar. Dan kemudian yang persoalan yang lain adalah masalah pemilih pemula. Kenapa itu? Kalau nggak punya IKTP, boleh nggak dia milih? Ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh. Kan KTP masuk sebagai syarat kan untuk masuk. DPT juga disusun dengan berdasarkan kartu keluarga dan KTP. Nah, itu yang harus dipikirkan. Bagaimana teman pemilih pemula yang hari ulang tahunnya sehari sebelum atau pas hari itu mendapatkan akses yang sama dalam TPS. Karena mereka punya suara. Yang 17 tahun itu banyak gitu. Ini yang harus kita pikirkan ke depan. Dan dengan itu, data penduduk kita semakin lama akan semakin baik. Saya dapat informasi misalnya di KPU Australia. Setiap 1 tahun sebelum pemilu atau pemilih menjadi 17 tahun sesuai usia pemilih, itu setahun sebelumnya pas ulang tahun dikasihkan email, diberi email oleh KPU-nya, selamat ulang tahun, persiapkan diri Anda, tahun depan Anda akan memilih. Keren. Itu dianggap warga negara kita itu, karena memilih adalah hak warga negara. Dan negara tahu siapa warga negaranya. Dan itu keren banget. Jadi sudah ada notifikasi. Notifikasi siap-siap, ngurus KTP, kan gitu. Jangan dipersulit warga negara ketika ngurus KTP. Datang ke kelurahan, datang ke kecamatan,
Rekaman selesai. Sehari ini selesai, mudah kok belangkonya kalau ada katanya. Kalau ada belangkonya, tiba-tiba belangkonya kosong, nggak salah juga kan. Yeah. Tapi kita ingatkan, teman-teman Dukcapil sediakan terus belangkonya. Dan saya yakin kita punya tujuan yang sama dengan pemerintah. Dan kalau keren seperti itu, pemutahiran data pemilih kita, KPU, Kemendagri, top. Ini nggak boleh nih, top. Itu harus perbaiki dari sekarang sistem ini. Pak, partisipasi masyarakat dalam pemilu itu nggak hanya memberikan hak suara, tetapi juga dalam pengawasan karena Bawaslu, Panwaslu juga aparaturnya terbatas. Tapi pengetahuan publik terhadap pengawasan pemilu ini masih minim, Pak. Maksudnya gimana kalau ada warga yang menemukan pelanggaran pemilu dan mereka harus melapor kemana, mekanismenya bagaimana, itu gimana Pak? Zaman ini zaman digital katanya, website Ya, Bawaslu di betul. tingkat kabupaten kota bisa dibuka juga. Bawaslu juga rajin melakukan sosialisasi. Ya. Tentu tidak bisa menjangkau semua. Ya. Oleh sebab itu, pengawas kita punya pengawas kelurahan. Sampai dengan kemarin kita mintakan untuk sosialisasi tugas dan fungsi Bawaslu dan bagaimana harus melapor kepada Bawaslu jika ada pelanggaran, ada dugaan pelanggaran. Itu terus-menerus kita lakukan. Kita punya desa anti politik uang, kampung anti politik uang. Itu kita gunakan sebagai ajang melapor kepada Bawaslu. Kemudian desa anti politisasi sara. Ini bisa kita gunakan itu, seperti itu. Dan memang kalau misalnya masyarakat ingin tahu, tinggal diklik aja. Misalnya PPID sekarang, PPID bisa permintaan informasi bisa melalui handphone, bisa melalui aplikasi. Itu sudah lakukan. Jadi sekarang mulai berkembang lah sistem informasi di Bawaslu. Kita punya SIPS, sistem informasi pemilihan sengketa. Kita punya tadi PPID online, PPID. Kemudian kita punya Sigap Lapor, kita punya Simwaslu, kita punya Gowaslu. Gowaslu sekarang lagi perbaiki karena ketika masuk berapa ribu laporan langsung down gitu. Sekarang lagi perbaiki. Yang pasti identitas pelapor Dirahasiakan. Pak, ya? Dijamin Pak ya? Dijamin dirahasiakan, tapi ketika masuk pidana harus dibuka. Harus dibuka. Karena masuk adjudikasi harus dibuka. Terakhir Pak, tema terakhir tentang penyelenggaraan pemilu di 4 provinsi DOB, baru. daerah otonom baru. Bawaslu baru membuka kantor Sekretariat. di 4 provinsi baru itu. Apa yang menjadi perhatian khusus di daerah baru itu Pak bagi Bawaslu? Yang kita perhatikan khusus Papua ada namanya Noken. Noken, oke. Ya. Nah, itu satu. Kemudian daftar pemilih Papua. DPT di Papua harus kita perhatikan. Kenapa itu Pak? Ada kejadian pilkada di Nabire, Mas. Oke. Dari 180.000 menjadi 90.000. 90.000 hilang loh. Banyak itu Pak. Bukan banyak lagi, setengah penduduk itu hilang. Kalau masuk dalam itu bisa masuk genosida gitu. Hilang 90.000 loh. Itu genosida, tapi kan memang tidak ada kejadian perang, tidak ada kejadian apapun. Kematian pun wajar saja. Kalau 90.000 hilang, berarti DPT-nya bermasalah. Ada satu distrik, itu awalnya 10.000, cuma jadi 1.000. 9.000 kemana? Kan pertanyaan besar itu. DPT bermasalah berarti data dari awal Bermasalah. Berarti data tahun 2019 bermasalah. Itu DPT 2019 itu 180.000. Kemudian putusan MK untuk melakukan review terhadap DPT menjadi 90.000. Gimana Mas? Itu satu pilkada loh. Belum kita bicara pegunungan. Kita harus serius bahas Papua. Kita harus duduk satu meja Mas Pak. Ini mau diapakan? Jangan sampai itu ajang aneh-aneh itu. Sebentar Pak, ini aneh-aneh maunya diapain Pak? Ya itu 180.000 menjadi modusnya diapain? Diperbesar data penduduknya. Oke. Karena noken Mas, Noken ya. bukan one man one vote. Betul. Ya. Padahal di Nabire itu bayangkan di Nabire itu one man one vote. Sistem pemilu nasional, bukan noken. Tapi terjadi seperti itu, apalagi di daerah noken.
lebih gampang lagi untuk Lebih gampang menggelembungkan, lagi, Mas. Saya ini pernah ini mungkin tidak off the record, silahkan lah. Pilkada Yalimo misalnya, Ya. satu kampung itu ada 11 rumah. Ya. Berapa DPT-nya? 371. Ya, ya. Kita mau buat apa? Kalau ini tidak diseriuskan, ke depan Papua akan seperti ini. Saudara kita, sebangsa setanah air kita, kita harus dudukkan sama-sama. Kalau ini tidak kita selesaikan Ya. di periode ini, sampai kapan ini akan selesai? Saya sudah mengingatkan dari tahun 2019. Saya nggak yakin penduduk Papua 37 juta itu, 3, berapa juta itu. Kayak gitu. Nah, deadline-nya untuk memperbaiki itu kapan, Pak? Paling lambat? Ya setelah DPT ini, pas DPT ini paling lambat sampai dengan kampanye. Masih memungkinkan? Masih memungkinkan. Oke. Karena treatment kita kepada teman Papua harus lebih Ya. care, lebih intensif. Ya. Karena Papua berbeda. Ya. Geografisnya berbeda, Mas. Betul. Ya. Kalau Mas mau ngecek, ikut bersama saya nih, pesawat kecil, tapi saya sudah agak inilah. Dulu, Ya. pas periode yang lalu, ngecek ke tempat-tempat di mana agak jomplang, misalnya Senoken itu, yang kumpul 20 orang. Saya, Bapak, ini bagaimana? Oh iya Bapak, ini sudah akan dimulai, tinggal kita coblos saja. Oke, ini baru 30 orang Bapak. Oh iya, penduduk yang lain masih jauh Bapak, di mana? Di balik gunung. Di balik gunung. Berapa jumlah pemilihnya? 571 TPS. Yang hadir sekitar 50 orang. Ya, ya. Katanya 450 di balik gunung. Di balik gunung. Nah itu, dan kita harus menjamin juga teman-teman Mutarlih di Papua keamanannya. Bantuan teman polisi dan aparat TNI penting untuk menjaga keamanan teman-teman kita. Ya. Keamanan penyelenggara pemilu. Ya. Jadi jangan sampai mereka jadi korban. Karena mereka bertugas, maka tugas negara dan seluruh aparatur negara menjamin kehidupan dan keselamatan penyelenggara pemilu ketika melakukan tugas dan fungsinya. Ya. Karena tugas dan fungsi ini berat dilakukan, apalagi di daerah kondisi geografisnya seperti Papua. Dan jangan ditinggalkan, ini isu Papua ini jadi isu nasional. Betul. Kenapa? Karena Papua adalah Indonesia. Indonesia. Jangan sampai teman-teman Papua protes kita tidak diperhitung. Enggak. Kita harus berikan porsi yang adil kepada Papua dalam pemilihan umum ini. Jadi DPT-nya harus diperbaiki. Teman Papua seperti enggak. DPT-nya harus sesuai apa kenyataannya. Ya. Itu beratnya di Papua ke depan. Kondisi geografisnya yang kemudian sangat menantang, challenging, Ya. dan susah untuk dilalui. Masih nggak kebayang kalau sudah naik pesawat, jalan kaki juga, habis itu naik mobil, habis itu naik kuda, dan lain-lain. Itu adalah potensi-potensi yang terjadi di Papua. Itulah beratnya teman-teman teman-teman penyelenggara pemilu di Papua. Maka saya ada intensif khusus untuk Papua ini. Insentif khusus untuk teman Papua. Penyelenggara Papua kan begitu berat daerahnya. Nah, mengenai ini Pak, ancaman satu lagi kelompok kelompok bersenjata, KSB, ya itu harus dijaga. Ya. Nah, Bawaslu gimana mitigasi atau antisipasi? Mitigasinya tentu pada daerah-daerah yang kita bisa tandai merah. Betul. Ya. Ini nanti merah dianggap partai bermasalah ya, secara keamanan. Ya. Yang sangat bermasalah tentu harus ada pengawalan yang lebih. Ya. Makanya kerjasama dengan kepolisian dan aparat keamanan itu sangat penting sekali. Ya. Saya selalu bilang ke teman-teman dimanapun ya, ketika terjun ke daerah-daerah yang kemudian keamanannya bermasalah, tolong koordinasi dengan pihak kepolisian. Ya. Karena Pak Kapolri kemarin, kami datang ke Pak Kapolri untuk meminta itu, Pak Kapolri, ya kami akan sediakan tugas untuk menjamin keselamatan teman-teman.
Dan saya kira itu tanda yang baik ke depan. Penggunaan juga dengan Panglima juga demikian. Jika kita Polri kemudian agak sulit backup, teman-teman TNI akan backup. Dan ini ke depan itu patut kiranya kita lakukan di daerah-daerah bermasalah. DOB baru ini tentu akan menimbulkan beberapa permasalahan administratif. Itu yang tentu kita harus selesaikan. Misalnya daerah perbatasan dan lain-lain itu kan, perbatasan Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan itu selesaikan. Dan daerah singgungannya di mana, daerah yang sangat berbahaya di mana. Kita bicara misalnya Duga sampai sekarang masih trouble. Betul. Pegunungan Bintang sampai sekarang trouble. Mau dibuat mutarikh di sana. Jangankan mutarikh, penduduknya aja pindah, mengungsi, gimana kita harus mutarikh? Nah itu persoalan-persoalan itu harus diselesaikan. Kita harus duduk satu meja. Makanya saya mengusulkan ke depan tetap harus ada des pemilu dan des pilkada. Khususnya untuk teman-teman Papua dan daerah-daerah terluar dan terdepan di Republik ini. Yang sulit untuk dilalui melalui jalan darat. Dan harus diketahui bahwa Indonesia ini negara kepulauan. Jadi nggak bisa kemudian kita bicara misalnya pakai bensin, naik mobil, enggak. Kita bicara naik pakai solar, naik kapal. Kita bicara naik pesawat di Papua. Silakan, nggak bisa naik mobil di Papua. Jalannya belum ada, harus naik pesawat. Hal-hal itu yang kemudian kita harus pikirkan ke depan untuk daerah otonomi baru dan tadi keselamatan juga teman-teman yang ada di penyelenggara di daerah-daerah otonomi baru. Baik Pak Rahmat Bagja, saya kira cukup obrolannya. Siap. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan saya. Semoga pemilu lancar Pak ya. Lancar, langsung, bebas rahasia, jujur dan adil, tanpa ada korban, Amin. tanpa ada kemudian polarisasi yang begitu keras di Republik ini. Dan semoga terpilih pemimpin yang baik untuk 5 tahun ke depan. Amin. Demikian Vivanian, obrolan saya dengan Pak Rahmat Bagja, Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Tonton di interview episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.